Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, NIM 24146012, Prodi Sistem Informasi. Cerdas, pintar, dan penyabar. Beliau adalah sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Teman-teman, penasaran kan bagaimana kisahnya? Simak video ini ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, artinya Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau anak dari paman Rasul yang bernama Abbas. Sebuah kemuliaan yang sangat besar, bukan, untuk menjadi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut dengan Ahlul Bait. Apalagi Abdullah bin Abbas memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Setelah lahir, ibunya yang bernama Lubabah binti Al-Haris langsung membawa Abdullah bin Abbas kecil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayi Abdullah Abbas yang masih merah itu langsung didoakan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah mengunyah kurma, lalu memasukkan kurma yang sudah dikunyah tersebut ke dalam mulut Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tumbuh di tengah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya, paman Rasul, sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas sering mengunjungi rumah Rasulullah. Walaupun masih kecil, dia sangat rajin dan bersemangat dalam belajar. Beliau selalu belajar dari Rasulullah. Saat Rasul hendak sholat, ia menyiapkan air wudhu untuk Rasul. Saat Rasulullah sholat, ia ikut sholat. Saat Rasul berpergian, dia sering dibonceng oleh Rasulullah SAW. Begitulah semangat Abdullah bin Abbas untuk belajar dari Rasulullah. Pernah suatu ketika, saat Rasulullah hendak sholat di rumah istri Rasulullah yang bernama Maimunah, Abdullah bin Abbas kecil menyiapkan air wudhu di luar kamar mandi. Saat melihat air wudhu yang bersih, yang siap untuk dipakai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya Maimunah, "Siapakah yang menyiapkan air wudhu ini?" Maimunah menjawab, "Abdullah bin Abbas ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berkatilah Abdullah bin Abbas pemahaman dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir." Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa Rasulullah, sehingga Abdullah bin Abbas menjadi seorang yang sangat memahami agama Islam dan ahli dalam tafsir Al-Quran. Selain didoakan agar memahami agama dan tafsir Al-Quran, Rasulullah juga pernah mendoakan Abdullah bin Abbas yang masih kecil agar memiliki sifat bijaksana. Dan ternyata Abdullah bin Abbas menjadi anak yang sangat bijaksana. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas dibonceng Rasulullah SAW. Dalam perjalanan itu, ia selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar bersama Nabi. Dan kali ini Rasulullah mengajarinya banyak hal yang sangat bermanfaat. Rasulullah memanggil Abdullah bin Abbas, "Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa hal. Kesini, dekatlah bersamaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan nasihatnya kepada Abdullah bin Abbas, "Anakku, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu mendampingimu. Jika kau hendak meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kau hendak meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Rasulullah berkata lagi, "Ketahuilah nak, jika seluruh manusia di bumi ini berkumpul dan ingin memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak akan bisa memberikannya kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan begitu juga, jika seluruh manusia di bumi ini berkumpul dan ingin mencelakaimu, maka mereka tidak akan bisa mencelakaimu, kecuali yang sudah Allah takdirkan. Telah diangkat pena ini yang menulis takdir, dan telah kering di tintanya." Subhanallah, betapa semangatnya Abdullah bin Abbas dalam belajar. Dia rela tidur di depan rumah Rasulullah SAW hanya untuk bisa mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah. Abdullah bin Abbas adalah orang yang sangat menguasai banyak ilmu. Beliau adalah orang yang sangat pintar. Murid Abdullah bin Abbas yang bernama Masruq pernah berkata, "Jika aku melihat Abdullah bin Abbas, sungguh ia orang yang paling tampan.
Dan jika Abdullah bin Abbas berbicara, ia adalah orang yang paling fasih dalam ilmu agama. Dan jika ia sedang mengajar, ia adalah orang yang paling pintar dalam menyampaikan materi ilmu tentang hadis. Abdullah bin Abbas meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah. Semua orang sangat berduka dengan kematian Abdullah bin Abbas karena mereka kehilangan orang yang sangat berilmu. Semoga Allah meridhoi Abdullah bin Abbas dan kita semua. Dan semoga kita bisa mencontoh semangat Abdullah bin Abbas dalam belajar. Masya Allah, luar biasa sekali ya kisah Abdullah bin Abbas. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil 3 poin penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tentang semangat Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Mulai kecil dan dewasa, beliau adalah salah satu anak muda yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, beliau ini adalah sahabat Nabi yang muda, yang selalu melayani Nabi dimanapun Nabi berada. Beliau selalu ikut, bahkan dibonceng di atas beritanya. Yang ketiga, beliau ini adalah salah satu sahabat yang pandai dan ahli di bidang ilmu tafsir Al-Quran. Hingga sekarang banyak hadis-hadis yang mudah dan sangat gampang kita temukan di mana saja. Cukup sekian dari saya. Semoga kisah Abdullah bin Abbas ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.